semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu ya. Dan untuk topik Pilih Kartu kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana future spouse kalian memperlakukan kalian ketika kalian sudah menikah gitu ya. Bagaimana pasangan kalian nanti memperlakukan kalian setelah menikah ya. Bagaimana calon suami atau calon istri kalian nantinya memperlakukan kalian setelah sudah menikah gitu ya. Itu topik pembacaan kali ini, topik pilih kartu kali ini ya. Kalian fokus saja pada pertanyaan atau topiknya, kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Ingat ini adalah general reading, ini tidak akan resonate atau cocok dengan semua yang menonton, itu harus dipahami. Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas. Jika ini menghibur, anggaplah ini sekedar konten hiburan semata. Untuk kalian yang ingin personal reading, kalian bisa lihat di description box atau di informasi atau deskripsi YouTube channel ini gitu ya, description box video atau di deskripsi channel YouTube ini. Di situ ada informasi tentang personal reading. Jika informasi tentang personal reading masih ada di situ dan masih dibuka, artinya masih available. Bisa mendaftar, oke? Baik, itu saja yang bisa aku sampaikan. Dan ingat, ini bisa vice versa ya pembacaannya. Bisa saja yang aku baca adalah dari sudut pandang kalian atau dari sudut pandang orang yang terhubung dengan kalian dalam pembacaan ini. Itu pun jika resonate ya. Ingat, ini hanyalah general reading. Oke? Jadi pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Lalu kalian cek di description box, di situ ada timestamp-nya. Kalian bisa langsung klik saja grup pilihan kalian ya. Dan untuk yang mau personal reading ya, untuk pembacaan yang lebih personal, lebih mendalam dan bisa jadi lebih panjang. Nah, artinya ambilnya personal reading ya, karena ini hanyalah general reading ya. Ini grup 1, grup 2, grup 3. Oke, kita langsung menuju ke pembacaan. Halo, grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian. Ingat, aku tidak akan sugarcoating ya. Aku tidak bisa berpura-pura. Jadi aku hanya membaca apa yang aku lihat di sini. Tapi belum tentu juga yang aku baca ini adalah energi kalian. Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas ya. Aku membaca apa adanya yang ada di sini, tebaran yang terbuka di sini, tetapi itu belum tentu juga energi kalian ya. Oke, jadi kalau kalian ingin mendengarkan yang enak-enak aja, artinya channel ini nggak cocok untuk kalian karena aku tidak bisa sugarcoating ya. Hanya bisa membaca apa adanya. Dan tidak semua kehidupan orang di luar sana akan diwakilkan oleh pembacaan di sini. Bisa saja kalian cocoknya di pembacaan yang lain gitu ya. Oke, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tetapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Leo, ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Scorpio, Taurus, ada Libra, ada Virgo, ada Aries ya kalau aku lihat sih. Ada Pisces ya di sini. Oke, itu yang aku lihat di sini ya untuk grup 1. Grup 1, aku melihat di sini adalah pernikahan yang tantangannya besar sekali, yang asalnya itu dari karakter kedua belah pihak, yang cukup berseberangan tapi, kurang bisa menyatu gitu kalau aku lihat di sini karakternya ya. Jadi, karakter itu bisa berkebalikan atau bertentangan tetapi bisa saling mendukung gitu loh. Misalkan ada orang yang ekstrovert, ya sebagian orang ekstrovert bisa cocok sama yang introvert gitu. Karakternya bertentangan tetapi, mmm, terkadang ya maksudnya atau sebagian dari mereka itu ada yang bisa cocok dan mengisi gitu loh. Bisa, apa namanya, bisa saling melengkapi, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang perbedaannya itu, ya bertolak belakang tapi bukan saling melengkapi, hanya lebih ke gesekan atau benturan, bisa seperti itu ya. Nah yang aku lihat di sini, tantangan
hubungan pernikahan grup satu terletak pada, ya karakter kedua belah pihak yang, mmm, lebih banyak sorry bukan lebih banyak ya, maksudnya, banyak benturannya gitu ya, lumayan banyak benturan kalau aku lihat di sini atau gesekan lah ya. Ya banyak yang nggak cocok gitu kalau aku lihat di sini ya. Bukan berarti tidak bisa, mmm, dipertahankan ya atau disatukan bukan berarti tidak bisa seperti itu. Hanya saja yang aku katakan di sini, tantangan dari karakter kalian itu besar sekali gitu loh, ya. Kalau orang bersama yang karakternya relatif cocok sama mereka, tantangan dari karakter itu tidak terlalu berat atau besar gitu, sehingga lebih mudah atau nyaman untuk menyesuaikan karakter gitu ya. Tetapi di sini tantangannya besar sekali, challenge-nya besar gitu. Jadi kalau kalian, mmm, sorry, maksudnya gini, kalian memang akan diuji banget untuk belajar gitu, menghadapi karakter satu sama lain jika mau bertahan gitu. Kalau tidak bisa, tidak kuat dan tidak mau beradaptasi, karena ini kan orang yang sudah kalian pilih gitu ya. Suka nggak suka ini orang yang sudah kalian pilih. Pilihannya sih sebenarnya hanya ada 2 ya, tinggalkan atau beradaptasi gitu. Ujung-ujungnya akan beradaptasi ya, beradaptasi bersama dia atau beradaptasi tanpa dia gitu kan, seperti itu. Tapi kalau ini sudah dipilih ya beradaptasi dengan orang seperti ini gitu. Kedua belah pihak ya seperti itu, gitu ya. Sama-sama harus beradaptasi gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Karena, pandangan kalian itu banyak bedanya gitu. Dan apa ya, kalau tidak berusaha, mmm, mencoba melihat dari sudut pandang satu sama lain itu susah. Hanya nggak mengerti aja, nggak mengerti dan yang didapat hanya perasaan seperti ini, "Dia nggak ngertiin gue," gitu, "dia kayaknya nggak pernah ngerti, gue sama dia tuh nggak nyambung," gitu loh. Dan gue tuh udah berusaha bersabar tapi dia nggak pernah ngerti. Keduanya bisa berpikir seperti itu. Jika keduanya tidak sama-sama berusaha melihat dari sudut pandang satu sama lain. Makanya pesan di sini adalah belajar untuk melihat kebutuhan ya masing-masing orang soal cinta gitu. Mungkin di sini soal love language juga bisa gitu ya. Jadi, mmm, je gini ya, ini bukan mau sorry kok menghakimi, bukan mau menggurui, tapi yang aku lihat di sini aku melihat tantangannya saja dan aku berusaha menyampaikan dari sudut pandang aku, memberikan pendapat dari sudut pandang aku, jadi bukan menggurui ya. Dan kalau benar seperti ini untuk yang resonate gitu ya, ya ini adalah yang sudah kalian pilih gitu loh, orang yang sudah kalian pilih gitu. Kalau nggak mau ya berarti jangan pilih ini gitu. Tapi kalau ini aku akan menyampaikan jika kalian sudah memilih ini dan kalian sudah berada dalam sebuah hubungan bersama orang ini. Ini yang mau aku sampaikan untuk kalian grup satu atau orang atau pasangan grup satu lah ya. Sama-sama sih sebenarnya. Pesannya ini untuk kedua belah pihak sama-sama gitu ya. Oke. Jadi begitu ya. Pertama, jangan mikir apa yang enak buat kita artinya enak buat orang lain. Kalau kita suka soto artinya orang lain juga harusnya suka soto. Kalau orang lain nggak suka soto berarti di mata kita aneh. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan pernah mikir bahwa pendapat kita paling ideal untuk orang lain. Kalau untuk diri kita sendiri silahkan, tapi kalau orang lain biarkan kita mendengarkan dulu, mmm, pendapat mereka seperti apa atau apa yang, mmm lebih nyaman buat mereka jika kita peduli dengan kenyamanan mereka ya. Jadi itu ya, jangan menganggap selera kita paling bagus, jangan menganggap pendapat kita paling ideal untuk orang lain, baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain, itu yang harus diingat ya. Jika niatnya adalah untuk mempertahankan hubungan ya, untuk mengerti dan membahagiakan atau saling membahagiakan, maka perlu mendengar apa yang disukai dan tidak disukai. Perlu melihat dari sudut pandang yang lain, walaupun kita nggak akan pernah ngerti gitu loh. Misalkan orang, nggak suka daging nih ya, dia vegetarian gitu, dia nggak suka daging dan tiap kalau dipaksa makan daging itu dia enek gitu loh, ya. Terus buat orang yang biasa makan daging,
orang yang biasa makan daging dan dia egois gitu ya, dia mikir, "Ini enak kok, bisa-bisanya lo bilang nggak enak?" Gitu loh. Mereka akan bilang, ya seperti itu, "Ini enak, kok bisa-bisanya lo nggak suka? Ayo makan, ayo coba," dipaksa gitu. Itu buat orang yang egois gitu ya. Padahal cuma masalah makanan, kenapa juga sih kita harus maksa gitu loh. Biarkan orang makan apa yang mereka mau makan ya, nggak yang penting nggak melanggar hukum gitu kan. Ya sudah gitu, kenapa untuk hal yang seperti itu aja kita harus berusaha kontrol gitu, nggak semua harus sesuai dengan kita, biarkan orang lain bahagia dengan caranya. Perkara makanan itu kan hal yang sangat sepele gitu loh. Jangan bikin orang orang lain itu tersiksa hanya untuk hal yang sepele aja, biarkan mereka bahagialah untuk sesekali gitu loh ya. Ya seperti itu contohnya. Itu kalau orang egois akan berpikir seperti itu gitu loh, bahwa kamu harus makan daging gitu loh. Padahal dia udah enak makan daging, nggak biasa makan daging dan dia udah memilih vegetarian gitu. Seperti itu. Itu ya kalau egois ya, maksudnya kalaupun orang yang non-vegetarian yang biasa makan daging ini tidak mengerti gitu loh, kok bisa orang ada yang nggak suka bakso misalkan, padahal kan ini enak banget gitu loh. Itu oke, maksudnya nggak apa-apa kamu tidak bisa mengerti orang itu tidak apa-apa, kamu nggak harus mengerti orang, kamu hanya perlu menghargai pilihannya. Apalagi ini masalah sepele gitu, hanya masalah makanan aja gitu. Orang nggak suka toge dipaksa makan toge, nggak usah lah seperti itu. Kayak nggak ada alternatif lain aja untuk kesuburan gitu kan. Oke, jadi itu ya salah satu contohnya. Mmm, Walaupun kita nggak mengerti, kita mau berusaha mengerti, bagus kalau mau berusaha mengerti. Tapi kalaupun kita sudah berusaha mengerti, tapi kita tetap tidak mengerti dengan pandangan dia, ya udah, jika itu bukan hal yang krusial, biarkanlah kita hargai saja pilihannya itu, apalagi masalah yang sepele, misalkan makanan, itu contohnya. Tapi jika hal yang krusial dalam pernikahan atau hubungan kalian, baiknya dibicarakan sebelum menikah. Jangan sesudah menikah ternyata tidak sepakat dan sudah berada dalam pernikahan. Atau sebelum menikah sudah dibicarakan tetapi berpikir, "Oh dia nanti akan berubah." Jangan juga seperti itu. Karena kita nggak bisa menuntut orang berubah kalau mereka tidak mau berubah. Yang ada kita hanya kecewa nantinya. Ya, kalau memang orang itu akan berubah, ya kita lihat saja sebelum menikah dia akan berubah atau tidak. Tapi kalau kita memilih menutup mata dan bilang, "Oh ya udah nanti dia akan berubah," gitu ya. Saat sudah menikah lalu tetap memaksakan pernikahan itu berlangsung, kita harus berbesar hati jika ternyata ekspektasi kita, tidak tidak bukanlah realitanya gitu loh ya. Kita harus bisa berbesar hati jika yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh. Itu udah kesalahan memang, kesalahan karena kita terlalu berekspektasi menuntut orang berubah. Orang itu belum menunjukkan perubahan atau cuman ya kalau cuman sebentar-sebentar itu orang berpolitik bisa aja cuman sebentar-sebentar, tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, dia nggak akan bisa terus-terusan berakting itu nggak bisa. Jadi pada akhirnya sebenarnya kita akan bisa lihat gitu loh, jati diri sebenarnya dia itu seperti apa gitu loh. Tinggal kita mau menutup mata atau tidak. Kalau kita memilih menutup mata, maka kita harus terima konsekuensinya nanti gitu loh. Iya kan? Ya oke lah mungkin dia salah, tapi tidak sepenuhnya dia salah. Ya mungkin kita juga punya kontribusi salah di situ. Salahnya kenapa kita sudah tahu itu kok kita menutup mata gitu loh. Kita juga punya kontribusi kesalahan di situ. Untuk konteks itu ya. Oke, kembali ke sini. Itu sih prinsipnya itu kalau aku lihat di sini untuk mempertahankan hubungan kalian. Karena kalau aku lihat di sini, kalian itu sebenarnya atau minimal salah satu di antara kalian itu ada yang mau berusaha untuk berusaha aja untuk hubungan ini, apa ya, ada yang mau bekerja keras untuk hubungan ini, itu yang aku lihat di sini ya. Jadi di kartu ini aku melihat, mmm, kalian itu, apa ya, bisa tetap bersama meski banyak sekali agak ngeri ya dengernya, maksudnya bisa tetap bersama meskipun keadaannya itu sulit, ya. Seperti itu, sulitnya lebih ke karakter gitu ya. Jadi aku lihat di sini, ini hubungan yang sebenarnya untuk bersama itu potensinya besar. Maksudnya untuk langgeng, langgeng itu sebenarnya definisinya gimana ya? Tapi kalau untuk hubungan ini bertahan, itu potensinya sebenarnya besar karena aku melihat energi bekerja dan bekerja di sini untuk hubungan ini gitu ya. Bersabar nih, ini bersabar dan tetap punya harapan.
Iya bener juga sih, harapan itu penting, karena kalau orang sudah nggak punya harapan ya, walaupun sekedar harapan belum tentu jadi realita ya, tapi aku nggak bilang ini tidak jadi realita untuk kalian ya, sesuatu yang bagus itu. Bukan, aku bukan bermaksud bilang seperti itu. Maksudnya di luar sana ya, orang kalau punya harapan itu kan mereka masih semangat ya. Tapi coba kalau mereka udah nggak punya harapan, walaupun sebenarnya harapan ya sekedar harapan, belum tentu jadi nyata gitu ya, tapi harapan itu ternyata punya peran besar dan penting. Karena harapan itu yang menjadi stimulus seseorang untuk bersemangat, berusaha, masih tetap semangat untuk bangun pagi, semangat untuk berusaha. Ternyata harapan itu punya peran besar sekali, ya dampaknya besar. Bayangkan kalau orang sudah malas berharap, udah nggak punya harapan gitu. Mereka udah mau mencoba aja udah males, berusaha aja udah males gitu, kayak gimana ya, ya kayak gitu, hidup tapi nggak ada semangat gitu. Ya itu sih yang aku bilang, pentingnya punya harapan itu, ya itu gitu ya ternyata. Dan kalau orang masih punya, apa ya, optimisme, masih punya harapan gitu ya, masih punya semangat itu hal yang harus disyukuri sebenarnya ya. Jadi di sini kalau aku lihat, kalian itu ya akhirnya bersabar gitu, bersabar dan tetap, apa ya, mau berpikir positif, mau masih punya harapan dan optimis untuk melalui semua ini gitu ya, dan kekuatan kalian itu kayak memaklumi gitu loh, walaupun belum bisa mengerti, walaupun masih aduh kayak capek gitu loh ya, tapi pada akhirnya mau memaklumi gitu gitu ya, gimana ya, memakluminya walaupun belum dengan besar hati sih, tapi kayaknya akhirnya kayak masih sorry, akhirnya memaklumi juga gitu yang aku lihat di sini ya. Terus di sini, nah ini yang aku lihat, akhirnya kalian punya kekuatan besar untuk terus bertahan ya. Kayak walaupun capek, kayak walaupun udah ngerti, "Ah, paling dia juga kayak gitu lagi." Ya gitu lagi, udah nggak heran lah gitu. Walaupun ada perasaan-perasaan seperti itu gitu ya, tapi kayak ada dari perasaan dan perkataan seperti itu menurut aku yang aku tangkap di sini ada energi memaklumi gitu. Walaupun males gitu, "Ah, ya udahlah males," gitu. Tapi mau memaklumi kan, karena kalau tidak mau memaklumi ini sudah berakhir gitu. Karena ini walaupun dengan rasa nggak happy gitu ya, maksudnya, "Ah, udahlah, udah biasa, udah ngerti gue kayak gini," gitu. Kan itu sebenarnya bentuk rasa nggak happy dong, ekspresi seperti itu gitu. Walaupun ada rasa unhappy-nya, rasa masih sebel gitu ya, tapi dengan ini masih bisa bertahan dan masih mau stay dalam hubungan ini termasuk bentuk memaklumi gitu loh ya. Bentuk ya walaupun hati belum bisa berbesar hati gitu ya, belum bisa lapang, tetapi pikiran itu kayak mungkin mikirnya lebih luas gitu. Jadi ya udah ya, memilih untuk tidak, apa ya, menyulitkan diri, mungkin maksudnya nggak mau menyulitkan diri itu nggak mau, apa ya, nggak mau banyak berkonflik gitu loh, ya. Walaupun bukan berarti tidak ada konflik ya, tetapi kayak kadang sering sih bisa jadi capek untuk berkonflik, jadi ya udah gitu, ya. Di sini aku melihat adalah pemikiran yang luas gitu. Jadi dengan pemikiran yang luas ini, mereka yang ada di sini pertama bisa mengurangi konflik yang berpotensi muncul. Kedua, walaupun hati belum bisa lapang tapi, mereka bisa menyikapi bagaimana, mereka juga nggak terlalu tertekan, tetapi hubungan ini juga masih bisa stay gitu, masih bisa bertahan gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi di sini masih terlihat energi untuk bekerja keras untuk hubungan ini. Jadi kalau aku lihat ya, ini memang tantangannya tuh bisa jadi walaupun nggak benar-benar putus ya. Maksudnya kalau dalam pernikahan mungkin nggak benar-benar putus, tetapi benar-benar renggang itu bisa sampai akhirnya kalian bisa kembali lagi, mengerti lagi, kok mengerti lagi ya? Maksudnya kembali lagi dan akhirnya walaupun tidak dipaksakan mengerti juga gitu loh, apa yang harus dilakukan dan sama-sama bisa, ya itu, hati awalnya nggak lapang tapi memang soal kelapangan itu ya, soal mengerti dan kelapangan itu tidak bisa dipaksa, itu by proses mungkin ya. Karena kalau aku lihat di sini, awalnya memang nggak bisa lapang, sulit gitu loh untuk mengerti. Sampai dengan proses dan waktu, justru saat dituntut itu tidak berhasil. Tapi saat tidak dituntut, dibiarkan mengalir, pada akhirnya bisa mengerti sendiri, bisa memahami,
bisa, hati ini lebih lapang gitu untuk menerima dan belajar gitu. Itu yang aku lihat ya, di sini potensinya. Jadi justru saat menuntut, itu nggak bisa didapatkan dari pasangan. Tapi ketika sudah ikhlas dan sudah membiarkan, ya udahlah apa yang terjadi kalau memang itu harus terjadi ya sudah gitu. Di saat sudah ikhlas dan bisa berbesar hati, justru disitulah keadaan berubah, itu yang aku lihat di sini. Ya, jadi kalau dalam pernikahan mungkin nggak benar-benar berakhir atau putus gitu ya, tapi renggang banget. Dan di masa itu mungkin bukan masa yang sebentar gitu. Dan di situ suka nggak suka akhirnya kalian dipaksa untuk belajar. Yaitu saat kalian berusaha untuk belajar mengerti tapi gagal terus dan sampai akhirnya kalian menyerah, ya udahlah mau ini terjadi misalkan mau ini berakhir ya udahlah gua ikhlas aja gitu. Kayak udah terserahlah gua jalanin hidup gua aja, ini mau kayak gimana terserah gitu, kayak udah pasrah. Justru di saat dia atau mereka merasa pasrah ya dan tidak lagi menuntut gitu ya, mereka akhirnya temukan jalannya untuk bersama lagi gitu. Tapi sebelumnya ketika mereka berusaha keras, gue harus belajar dengan cara mereka, cara belajarnya itu adalah berusaha mengerti tapi nggak mengerti, terus berusaha menuntut nggak berhasil gitu loh. Akhirnya lama-lama buntu juga, mereka lelah juga dengan pola mereka itu gitu. Gitu. Sampai akhirnya apa ya, menggiring mereka untuk ya udah ikhlas akhirnya gitu. Dan ya gimana ya, justru jalan keluar itu datang di saat kita nggak berekspektasi itu akan datang gitu, saat kita menunggu dan menanti itu nggak datang, tapi ketika saat kita sudah nggak menanti, itu datang dengan sendirinya. Itu yang kulihat di sini gitu. Jadi proses kalian belajar itu bisa lama banget, sampai akhirnya kalian bisa kembali dan bersama lagi, bersatu lagi. Kalau dalam pernikahan yang aku lihat tidak benar-benar berakhir, cuman ya itu renggang. Jadi bersatu kembali itu bukan karena kalian berakhir secara hubungan resmi gitu ya, tapi mungkin renggangnya itu lama gitu loh. Dan akhirnya kalian benar-benar bisa bersatu lagi secara fisik dan jiwa lah, perasaan gitu. Nah, tapi kalau ini prosesnya sebelum kalian menikah ya, kalian bisa saja dihadapkan pada putus, tapi akhirnya kembali lagi dan kemudian menikah. Itu prosesnya di sini ya. Jadi, itu justru yang terbaca di sini dari aku gitu loh ya. Nah, di sini, bagaimana cara future spouse memperlakukan kalian? Bagaimana cara mereka memperlakukan kalian saat menikah gitu ya. Mmm, ya itu bisa disimpulkan sendirilah bagaimana gitu ya. Jadi kalau aku lihat kedua belah pihak itu sebenarnya sama-sama saling menuntut. Love language-nya berbeda gitu ya. Mmm, kemudian gini, apa ya, mmm, itu sih jadi apa yang bikin mereka happy itu mungkin nggak kalian pahami dan begitupun sebaliknya. Jadi ya itu love language nggak nyambung dan kayak sempat buntu untuk memahami kebutuhan masing-masing gitu loh. Jadi kayak akhirnya terjebak pada pola nggak bisa membahagiakan pasangan, nggak bisa membahagiakan diri sendiri. Tapi sebenarnya kuncinya di sini, kita harus bisa membahagiakan diri kita sendiri dulu gitu. Jadi kita nggak menuntut orang untuk bisa Mmm, bersikap untuk membahagiakan kita lah intinya gitu. Cuman kalau dalam pernikahan atau dalam hubungan, memang ada hal-hal yang krusial yang harus kita satukan, nggak bisa juga kita jalan masing-masing terus gitu loh. Ya maksudnya kalau ad mungkin kita bisa membahagiakan diri kita, tapi kalau ada sikap dia yang mengganggu dalam hubungan itu gitu ya, ya itu juga nggak bisa dipungkiri akan mengganggu, itu loh yang aku maksud. Kalau memang urusannya menikah atau berada dalam sebuah hubungan, mau nggak mau itu hal yang krusial itu memang harus dibicarakan biar nggak mengganggu yang lain gitu kan. Kecuali kalau kita nggak dalam sebuah hubungan, ya bebas lo mau jalan sendiri kemana terserah lo gitu kan. Gue juga mau punya gue juga punya urusan sendiri gitu kan, kayak gitu. Jadi itu sih awalnya seperti itu. Kemudian, kayaknya ini bukan tipikal yang romantis ya. Kalaupun romantis itu lebih ke mohon maaf awal-awalnya mungkin lebih ke, ya sekedar biar dilihat orang romantis, ya biar kayak orang pada umumnya lah ya gimana, jadi kayak romantis yang dibuat-buat,
yang ya, "Aduh gue pengen loh kayak gitu," terus akhirnya dia memaksakan seperti itu. Jadi memang bukan dari hati ya, mmm, jadi menurut aku sih jatuhnya juga tidak romantis gitu ya, mungkin kayak gitu. Terus memaklumi, mau nggak mau akhirnya kedua belah pihak, lebih ke memaklumi, mmm, apa ya, perangai pasangannya gitu, memaklumi ya, mhm. Terus, dalam hal kerjasama sebenarnya bisa diajak kerjasama gitu. Kerjasama untuk urusan rumah, kerjasama untuk urusan di luar itu bisa kerjasama gitu ya. Dan iya kalian sebenarnya ya walaupun kayaknya sering nggak nyambung tapi Mmm, kalian banyak kerjasama juga sih sebenarnya ya. Terus di sini aku melihatnya dingin, ada seseorang yang dingin di sini. Jadi mungkin orang ini pertama love language-nya bukan yang muji-muji sok romantis itu bukan, tapi mungkin mereka lebih ke bukti. Kamu butuh apa ya kalau aku bisa aku akan berusaha. Lakukan gitu. Mungkin love language-nya seperti itu gitu. Dan dia, ada energi dingin sih di sini kelihatannya, nggak bisa sok romantis itu nggak bisa ya. Oke, terus mungkin pihak yang lain ada yang cukup controlling gitu ya, cukup mengatur gitu ya, cukup banyak bicara dalam hubungan ini. Iya mungkin lebih ekstrovert untuk mengungkapkan apa yang mereka nggak suka dan tuntutan mereka gitu. Entah kalian yang mana ya, karena ini juga bisa vice versa, bisa yang aku baca dari sudut pandang sana, bisa dari sudut pandang sini ya. Silakan, tempatkan diri kalian di mana gitu aja sih. Kemudian, lebih ke ada yang lebih banyak mengalah di sini kayak, "Ah, ya udah deh," gitu. Tapi walaupun banyak mengalah tapi nggak bisa dituntut dia harus melakukan A, B, C gitu. Jadi dia lebih memilih kayak, ya udah biarin aja itu menguap gitu. Jadi segala segala omelan atau perkataan itu biarkan menguap. Dia kayak nggak benar-benar mau mendengar gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Cuman, pada akhirnya, kalian bisa benar-benar bersama sebagai teman, pada akhirnya kalian bisa saling itu tadi yang aku bilang mengerti gitu, bisa step by step kalian bisa kompak tanpa harus dipaksa untuk kompak secara terpaksa gitu ya, yang aku lihat di sini, oke? Itu aja semoga berhasil, good luck, semoga diberikan yang terbaik ya, bye grup satu. Oke, grup 2 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, Venus ya, tapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Leo, kemudian ada Pisces, kemudian aku melihat ada Aries juga di sini. Ada Virgo, ada Libra, ada ya tadi Virgo udah aku sebut ya, ada Aries. Yaitu energi yang aku lihat di sini untuk grup 2 ya. Oke, grup 2. Kira-kira bagaimana mereka memperlakukan kalian setelah menikah? Ingat ya, ini bisa vice versa, bisa saja yang aku baca dari sudut pandang kalian, bisa dari sudut pandang mereka yang terhubung dengan kalian dalam pembacaan ini jika resonate, oke? Baik, di sini aku melihat ada orang yang agak introvert gitu, agak tertutup. Ya, kelihatannya misterius dan kelihatannya dingin, tapi hatinya sebenarnya nggak sedingin itu atau mungkin ya mungkin ada dinginnya, tetapi dia juga punya kelembutan atau hangat yang lain gitu loh ya, itu yang aku lihat di sini. Kira-kira yang karakternya seperti itu siapa? Apakah kalian atau mereka ya? Kalian, tempatkan sendiri gitu ya, karena ini general reading, belum tentu juga resonate ya. Oke, kalau aku lihat, ya orang itu memang kelihatannya nggak banyak bicara, agak jutek gitu ya, tapi mereka itu, ingin membahagiakan pasangannya, gitu. Jadi mungkin love language-nya bukan yang memberikan banyak gombalan, banyak banyak bicara gitu kayaknya enggak sih kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalau aku lihat di sini mereka itu nggak terlalu suka banyak bicara, lagi pula kayaknya orang ini karakternya juga dingin gitu loh. Jadi, nggak seneng gitu dengan banyak bicara, apalagi banyak gombal itu kayaknya bukan karakter mereka dan mereka nggak suka aja, nggak nyaman mungkin dengan itu ya. Cuman
Mereka lebih konkret nih kalau aku lihat ya, dalam usaha untuk membahagiakan pasangannya atau orang yang mereka cintai. Terutama, membahagiakan melalui materi gitu. Jadi pilih mana, omon-omon atau konkret? Ya lebih baik yang konkret kan, daripada omon-omon aja, cuman ngomong-ngomong aja, kebanyakan gombal aja, kayak males gitu loh dengernya di telinga. Cuman ya tergantung ya tiap orang ya. Ada orang yang, love language-nya memang suka aja digombalin gitu. Ya kita nggak bisa menghakimi atau menyudutkan ya, setiap orang punya pilihannya masing-masing, terserah sih ya. Cuman gini ya, boleh kalau memang love language-nya suka mendengarkan kalimat-kalimat yang ya menyenangkan, semua orang juga suka yang menyenangkan, tapi asalkan yang menyenangkan ini bukan kebohongan ya. Maksudnya kalau, menyenangkan tapi kebohongan ya bukan sesuatu yang menyenangkan juga sih buat sebagian orang yang lebih suka kejujuran gitu. Seperti itu ya. Jadi walaupun suka digombalin, suka denger yang gombal-gombal gitu, tapi pastikan, mmm, apa ya, pastikan melihat kebenaran juga gitu. Karena jangan sampai gitu ya, menutup mata hanya suka denger yang enak-enak aja, yang sugar coating gitu ya, nanti terjebak pada hubungan yang kayak gitu, toxic gitu ya. Jadi Mmm, mungkin menyakiti secara fisik, tapi nanti mohon maaf, mengatakan hal-hal yang manis, terus, memelas-melas, itu udah gampang luluh buat orang yang love language-nya lebih suka dengar yang sugar coating tadi, yang lebih suka dengar kata-kata manis gitu, gitu ya. Ya nggak peduli kata-kata manisnya itu kebohongan atau kebenaran ya. Ya kalau kebenaran bagus, cuman kalau kebohongan, ya nggak bagus gitu ya. Cuman kalau orang yang suka aja dengernya kan nggak peduli, bohong juga mereka menutup mata, mereka nikmati aja segala sugar coating itu gitu. Nah itu yang harus diwaspadai gitu ya, karena sebagian yang muncul di publik gitu ya, yang kena KDRT atau terjebak di hubungan yang toksik gitu ya. Kalau diamati tuh love language-nya itu suka mendengarkan gombalan, sugar coating gitu. Sukanya seperti itu ya. Jadi ya wajar kalau orang-orang seperti itu kalau mmm, apa ya, dimintai maaf dengan memelas-melas, dengan kata-kata yang manis lagi padahal habis KDRT dan itu bukan satu kalinya gitu. Itu akan luluh gitu, itu yang bahaya gitu ya. Lebih baik orang yang suka sesuatu yang konkret gitu ya, act of service gitu ya. Yang jelas gitu loh ya. Jadi mereka nggak mudah tertipu dengan omon-omon atau sekedar gombalan ya, kayak gitu ya, yang cenderung manipulatif. Orang yang love language-nya suka mendengarkan gombalan ya, kalimat-kalimat yang manis, nggak peduli itu kalaupun misalkan tidak benar, kalau benar bagus, tapi kalau yang tidak benar hanya sekedar gombalan-gombalan omong kosong gitu ya, sugar coating aja, dan mereka memilih menutup mata, itu yang harus diwaspadai. Jangan-jangan mereka nanti mudah untuk terjebak di hubungan yang manipulatif gitu. Oke. Baik, kita kembali ke sini. Nah, kalau aku lihat di sini mereka itu memberikan usaha yang konkret gitu. Mereka mungkin akan, lebih banyak memberikan dalam hal materi ya, kebahagiaan dalam hal materi gitu ya. Ya mungkin kecukupan, minimal kecukupan, mereka berusaha mencukupkan kebutuhan pasangannya, keluarganya, orang-orang yang mereka cintai, misalkan anak-anak kalau sudah ada anak-anak gitu. Kalau mereka bisa lebih, mereka ingin memberikan kenyamanan lebih, memang dalam bentuk materi, ya. Mereka mungkin love language-nya itu ya, kayak suka memberi gitu ya, suka memberi ya, dan bentuknya memang materi, itu konkret juga kan, selain act of service, ini juga act of service sebenarnya, bentuk memberikan hadiah gitu ya, yang aku lihat di sini gitu. Jadi kalau melihat keluarganya, pasangannya hidup dalam kenyamanan, dengan materi, mereka merasa kayak puas gitu loh, "Gue sudah memberikan apa yang harus gue berikan," gitu. Kalau soal act of service nih gini, kalau aku sih melihatnya lebih ke mereka suka memberi gitu ya.
Mungkin, kalau mau melihat dari act of service, lebih ke gini ya, mereka bekerja, mereka berusaha merealisasikan impian-impian itu, ya itu kan bagian dari act of service juga, nggak harus, "Oh ya udah ya aku pijitin, aku buatin teh ya," nggak harus kayak gitu sih sebenarnya. Mereka mungkin kalau dalam hal kecil-kecil seperti itu, mereka nggak terlalu peka ya, bisa jadi nggak terlalu peka, mereka tuh mikirnya itu yang tinggi ke atas gitu loh. Mungkin pasangannya, bisa jadi ya, ini nggak harus semuanya di grup 2 seperti ini, tapi mungkin sebagian berpikir, "Ya ampun sederhana aja gitu loh, kamu bikinin aku minuman aja aku udah happy banget," gitu, ya kan. Kepedulian-kepedulian kecil itu sudah sweet menurut aku gitu. Nah, tapi mereka itu mikirnya yang di atas gitu, "Gua harus beliin ini, gua harus beliin itu, gua harus, mmm, mengadakan barang ini di rumah ini, gue harus membangun rumah yang seperti ini someday, suatu saat nanti gitu. Gue harus bekerja, berusaha, bagaimana mencari jalan biar ini semua tercapai gitu. Jadi mikirnya tuh di atas gitu loh justru. Ya, aku sih melihatnya itu juga bisa bagian dari act of service ya. Gak harus hal-hal yang kecil gitu. Nah ini, mereka kan dingin, jadi mereka nggak akan terlihat peka untuk hal-hal yang kecil gitu. Seperti itu. Love language-nya mereka lebih suka memberikan hadiah, materi, merealisasikan dalam bentuk barang gitu, kenyamanan hidup gitu. Itu sih, mereka nggak banyak ngomong tapi ngasih gitu loh. Itu ya, itu yang kulihat di sini. Terus mereka jutek ya, jadi kalau mereka ketus, tampak jutek ya mohon maaf ya, kalau memang benar adanya seperti itu gitu. Tapi jika memang ada hal lain yang baik dan bukan hal sepele, ya itu harus disyukuri. Contohnya, oke mereka jutek, oke mereka ketus, tapi ngasihnya rumah mewah. Ya, ya udahlah ya, maksudnya rumah mewah kan bukan hal yang sepele juga gitu loh. Bukan hal yang sepele kan, bukan hal yang sederhana. Jadi, ya udahlah, ya maksudnya bisa dimaklumilah yang jutek dan ketusnya itu gitu misalkan. Ya asal bukan hal-hal yang krusial lain seperti KDRT gitu ya, itu krusial ya. Ya mungkin prinsip masing-masing orang bisa beda, hal yang sifatnya prinsipil buat tiap orang bisa berbeda ya. Kalau buat aku soal, ngomong ketus, terus tatapan ketus itu menurut aku ya itu bukan hal yang besar ya. Karena aku sih melihat orang itu dari sikapnya. Kalau cuman pandangan, menurut aku itu cuman kayak, oke gue belum kenal dia, dia pandangannya seperti itu, gue cuman jaga jarak, tapi nggak harus terlalu menghakimi gitu loh. Karena, ya ada orang yang memang tatapannya ketus gitu. Ya tapi kalau gue udah ngeliat nih orang ini memang polanya seperti ini nih, orangnya memang wah parah nggak menyenangkan gitu. Nggak peduli dia mau sok manis juga nggak berlaku buat buat aku gitu loh. Ya jadi aku lebih melihat, sikap orang gitu. Karena kalau soal pandangan, kadang aku sih merasa gimana ya, kalau belum kenal itu juga apa ya, ya mending biasa aja gitu ya. Atau gini, kadang kan kita nggak tahu nih orang itu suka apa nggak sama kita, atau nanti kita mau ramah salah, dibilang so asik ternyata orangnya kayak begitu, nggak menyenangkan. Akhirnya kita memilih diam aja gitu. Dan terkadang saat kita diam aja memilih ya seperlunya aja, mungkin buat sebagian orang itu ketus gitu. Jadi bingung ya, kita memang bisa serba salah. Kadang kita ramah itu mungkin di tempatnya nggak tepat. Nggak tepatnya itu gini, kita ramah sama orang yang mungkin nggak suka gitu loh sama kita gitu. Jadi ramah, berusaha asik, nah orang itu mungkin ngelihatnya so asik atau emang udah nggak suka aja gitu sama kita gitu. Jadi kita merasa kayak, "Gila ya gue udah ramah tapi kok diperlakukan kayak gitu," gitu. Akhirnya ke depannya kita juga males kan sok ramah kayak gitu. Nah, ternyata ke depannya kita saat sudah berada di sikap kayak gitu ya, sikap kayak, "Ah udah gue udah males sok ramah, biasa aja, seperlunya aja," gitu. Biasa aja diem gitu. Justru saat kita seperti itu, kita dihadapkan atau bertemu sama orang yang justru inginnya kita ramah gitu ya, yang orangnya memang benar baik sebenarnya gitu, cuman karena kita sudah
kecewa kan sebelumnya gitu kan. Nah, hal itu akhirnya bisa saja membuat kita tampak ketus gitu kan, tampak, "Ih, jutek banget orang ini, kayak kayak nggak hangat," gitu loh, serba salah gitu. Balik lagi kalau aku sih ya, kalau soal ekspresi masing-masing orang itu bisa beda. Kadang orang kelihatannya ketus, tapi bukan berarti mereka seketus itu. Yang penting mereka tuh nggak manipulatif sih sebenarnya. Justru yang ya nggak semua orang yang manis itu manipulatif ya. Maksudnya ada yang memang beneran manis, pure, baik. Tapi ada yang sok manis aja gitu. Sok manis karena kita udah ngelihat dia tuh kayak gimana manipulatifnya gitu. Jadi ya itu udah jelas sok manis gitu. Jadi lebih memilih orang yang apa adanya sih daripada yang manipulatif gitu. Ya yang munafik kayak gitu. Seperti itu. Jadi ya mungkin tiap orang beda sih ya, gitu sih. Tapi buat aku, hal itu harusnya nggak harus hal itu harusnya sederhana aja sih, bukan sesuatu yang besar gitu ya. Kecuali kalau kita sudah lihat substansinya, maksudnya substansi itu adalah sikap dia yang sebenarnya gitu. Kalau dia nggak senyum, dia jaga jarak, ya udah gitu, jaga jarak aja gitu. Ya kalau aku ya maksudnya memilih untuk ya udah biasa, nggak sok-sok mau mendekati juga, biasa aja gitu kan. Cuman kan bukan berarti dengan aku bersikap biasa aja dan nggak mendekat itu bukan berarti aku mau menghakimi dia habis-habisan, "Ih, ini orang kayak begini banget sih, bla 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 bla," gitu kan, bla bla bla. Nggak juga, nggak ada keperluan seperti itu gitu. Ya hanya lebih ke bagaimana menempatkan diri sesuai dengan kondisi aja sih gitu. Gitu ya. Buat orang yang nggak suka menjadi people pleaser ya, lebih memilih bersikap sebagaimana orang bersikap ke dia gitu. Jadi kalau orang itu minim senyum dan agak dingin ya, ya udah saya memilih untuk seperlunya aja, secukupnya gitu. Nggak sok-sok jadi penjilat gitu juga enggak gitu. Mohon maaf gitu ya. Kayak gitu ya, oke. Nah, balik lagi, memang tiap orang bisa berbeda gitu loh pandangannya, apa yang penting dan nggak penting, apa yang prinsipil, mana yang enggak gitu, seperti itu. Nah, ini sih menurut aku, mungkin dari sikap mereka memang kelihatannya nggak terlalu kelihatan, beramah tamah, mungkin sometimes kelihatan agak jutek gitu, tapi yang penting sih sikap ya menurut aku di sini gitu, sikapnya bagaimana gitu. Nah, yang aku lihat di sini, ya ini jelas spiritual connection ya, maksudnya kalian itu, mungkin sebagian dari kalian sempat berpikir, "Kok bisa ya kita itu ketemu dan bersama?" Gitu loh, kayak orang yang kita pikir lebih dekat sama kita justru dijauhkan, tapi orang yang kita nggak berpikir akan bersama kita malah bersama kita gitu ya. Mungkin jawabannya spiritual connection gitu aja. Oke. Nah, ini yang aku lihat di sini mungkin mereka agak cemburuan, bisa agak sampai cemburuan banget gitu ya. Ini yang harus diwaspadai. Jadi, dan mereka ini kayaknya kan minim ngomong ya, minim bicara. Jadi mereka akan menunjukkan lewat sikap. Kalau mereka nggak suka, mereka cemburu, itu mereka menunjukkan lewat sikap. Ya ini memang agak susah ya, maksudnya gini, tidak semua orang itu akan mengerti dan bisa menyimpulkan sikap seseorang gitu loh. Sikap ini bisa multitafsir gitu loh, orang bisa menafsirkan macam-macam gitu loh. Jadi kalau memang kalian terjebak sama orang yang minim bicara tapi tahu-tahu jutek dan tahu-tahu nggak ada, kita nggak ngerti alasannya, tahu-tahu dia jutek gitu kan. Ngomong aja gitu, "Kamu ada hal yang kamu nggak suka kah?" Gitu. Kalau ada hal yang kamu nggak suka, kamu ngomong aja, karena aku nggak bisa selalu mengerti apa yang kamu nggak suka, apa yang kamu mau. Aku belum tentu bisa menafsirkan secara tepat sikap kamu gitu. Daripada menjadi kesalahpahaman dan tidak bisa menjadi evaluasi gitu ya, lebih baik kamu ngomong aja apa yang kamu nggak suka. Lebih baik to the point. Ngomong aja kayak gitu kalau memang mereka orang yang minim bicara dan nggak suka, apa ya, nggak suka ngomong gitu loh, nggak suka berbicara to the point gitu loh. Tapi tahu-tahu jutek, tahu-tahu diam gitu, ya, gitu. Itu aja ya. Jadi mungkin kita lebih berinisiatif aja untuk berbicara gitu. Gitu sih ya. Jadi aku melihatnya orang ini cukup cemburuan dan mungkin orang ini tuh punya trust issue atau pernah punya pengalaman yang nggak enak tentang itu gitu. Mungkin mereka, mungkin pernah merasa dihianati. Mungkin ya itu mereka kayak ya pokoknya mereka punya masalah dengan cemburu sih kalau aku lihat di sini. Ya dan
Mereka itu kalau, apa ya, mungkin gitu ya, jadi kelihatan dingin, tapi kalau udah cinta sama orang tuh sebenarnya bisa cukup all out ya, cuman minus kata-kata. Jadi kalau disuruh all out-nya dengan kata-kata, gombal-gombalan itu kayaknya enggak sih, tapi all out-nya lebih ke sikap ini yang aku bilang ya. Jadi kalau walaupun jutek, tapi kalau udah suka dan sayang sama orang, udah cinta sama orang, itu mereka bisa, mmm, banyak effort-nya gitu loh, ya. Sehingga kalau mereka kecewa, sedih, itu kecewanya banget, sedihnya bisa dalam gitu, ya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi soal kecemburuan, soal cinta ini mereka sepertinya sepertinya pernah punya pengalaman yang nggak enak banget gitu loh kalau aku lihat di sini ya. Terus ya udah dengan tipenya yang cemburuan seperti itu udah lengkap gitu loh ya. Lengkap, ya mungkin itu gambaran dari apa yang pernah mereka lalui sebelumnya atau mungkin memang karakter mereka yang cemburuan. Jadi mereka bisa menangkap itu sebagai sesuatu yang sangat serius gitu loh. Ya, dan mereka bisa sedih banget. Itu yang harus diwaspadai gitu ya. Kalau kecewa bisa kecewa banget, bisa sedalam itu gitu ya. Mhm. Dan memang nggak ngomong-ngomong ya orang ini, tadi udah aku bilang ya. Terus gini, mereka kalau udah suka, tadi kan aku udah bilang akan banyak effort. Walaupun harus walaupun karena, apa ya, rasa cemburunya ini, mereka juga punya rasa kayak berkompetisi untuk mendapatkan sesuatu. Mereka itu bisa terlibat konflik gitu. Mereka cukup passionate sih kalau dalam hal Mmm, ambisi gitu ya, maksudnya gimana ya, misalkan ini bukan berarti kalian hanya sekedar ambisi ya, ya mereka cinta juga sama kalian gitu, misalkan mereka punya ambisi mendapatkan kalian juga, tapi mereka juga cinta pastinya. Itu mereka bisa melakukan banyak cara gitu, mereka bisa passionate sekali, bisa sangat kompetitif ya, bisa bahkan mungkin mereka bisa berkonflik gitu loh, untuk mendapatkan yang mereka inginkan gitu. Iya, orang ini posesif ya. Cemburuan, posesif gitu. Mmm, ya itu hati-hatilah soal itu semua dan trust issue yang mereka miliki gitu ya. Mereka bisa serem loh kalau kalau apa, marah dalam hal tersebut gitu ya, serem. Ya oke gitu. Nah kalau aku lihat di sini, tapi mereka penyayang ya, pastinya penyayang, walaupun tidak lewat kata-kata, tidak lewat sentuhan, physical touch gitu ya. Tapi mereka, nggak menampakkan itu sih memang ya. Jadi mungkin pride juga atau nggak biasa sih. Jadi kalau sayang sama orang itu mungkin tidak biasa diekspresikan, tapi dalam hatinya mereka sayang secara tulus gitu. Itu yang aku lihat di sini gitu ya. Dan mereka itu tadi aku bilang, pekerja keras, mau berusaha, mereka lebih ke sikap gitu. Tapi kurang jago ya dan tidak pintar dalam mengekspresikan rasa sayangnya, ini yang harus dimengerti gitu ya. Cintanya tulus, itu yang kulihat di sini. Oke, ya itu sih yang aku lihat. Oke ya. Jadi itu yang akan mereka lakukan, lebih ke pembuktian cinta dalam bentuk konkret, ya. Tidak bisa mengekspresikan lewat kata-kata dan ya ekspresi itu juga kurang gitu, kurang ekspresif, lebih ke dingin malah nanti jadinya ya. Oke itu aja, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye, grup 2. Oke, grup 3 ini adalah kartu pilihan kalian ya. Oke, aku akan jelaskan apa yang terbaca di sini. Ini bisa vice versa ya. Bisa yang aku baca dari sudut pandang kalian, bisa juga yang aku baca adalah dari sudut pandang orang yang terhubung dengan kalian. Dalam pembacaan ini jika resonate, oke? Aku tidak akan sugarcoating ya. Apa adanya yang ada di sini itu yang aku baca dan inilah yang keluar untuk yang resonate saja, yang nggak resonate ya memang tidak semua orang harus, mmm, terbaca gitu loh dalam pembacaanku ini gitu. Kalau tidak resonate dengan yang ini bisa jadi resonate dengan pembacaan yang lain gitu. Jadi memang nggak bisa semuanya dipaksakan untuk cocok atau resonate dengan pembacaan di sini ya. Oke, dan tidak juga bisa dipaksa untuk sugar coating ya, jadi harus dipahami itu, oke ya.
Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiak ya. Di sini aku melihat ada energi Taurus, Aquarius, Cancer, Scorpio, Leo, Aquarius, tadi udah aku sebut ya. Aries, Pisces, ya, Libra. Oke, itu yang aku lihat di sini untuk grup 3 ya. Kira-kira itu grup 3. Baik, grup 3. Kira-kira bagaimana sih mereka memperlakukan kalian setelah menikah nanti? Kalau aku lihat sih gini ya grup 3. Oh, di sini ada Aries ya. Gini, mereka orang yang mau belajar. Ya, mereka orang yang mungkin saja karakter kalian itu bertentangan dan bisa bergesekan, tapi orang ini mau berusaha mengerti dan belajar. Mereka yang mau berusaha untuk menyesuaikan dirinya. Oke, itu yang kulihat di sini. Jadi, oke, kita berantem karena ini. Next time aku akan berusaha mengerti dan menghindari hal ini. Aku akan berusaha menyesuaikan dirimu dan aku akan berusaha untuk tidak melakukan ini lagi lah, intinya gitu. Aku yang akan berusaha menyesuaikan dengan dirimu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu anggap cocok untuk dirimu gitu. Kira-kira kayak gitu di sini ya. Kemudian kalau salah satu di antara kalian kayaknya masih ada luka batin yang belum sembuh gitu ya. Bisa jadi salah satu di antara kalian bisa membantu untuk mengobati gitu. Misalkan grup 3 punya luka batin yang belum sembuh. Nah, orang ini bisa membantu untuk menyembuhkan itu. Mereka ini nah ini pesannya seperti yang ada di sini gitu. Mereka sangat suportif ya. Sangat suportif sama grup 3. Jadi mereka mau belajar untuk grup 3, mereka mau berusaha untuk menyembuhkan luka batin grup 3 atau mungkin sebaliknya karena ini bisa vice versa. Ya, itu yang aku lihat di sini. Kalau ada konflik, kalau ada luka batin, kok luka batin? Maksudnya setelah konflik terus ada luka di antara kalian gitu loh. Setelah pertengkaran terus ada luka di antara kalian, misalkan seperti itu. Nah, mereka ini mau belajar untuk memperbaiki, untuk menyembuhkan apa yang sudah mereka lakukan atau perbuat, misalnya seperti itu, ya. Orang ini, aku sih melihatnya ini act of service ya. Mereka ada persamaan juga dengan grup 2, tetapi mereka memang lebih ke sikap untuk mau menyesuaikan grup 3 gitu. Nah, kalau grup 2 kan mungkin dia tidak mau berusaha menyesuaikan dengan pasangannya gitu loh. Kalau mereka sikapnya atau karakternya atau stylenya begitu, biasanya begitu ya mereka nggak kecenderungan nggak mau dirubah-rubah gitu. Tetapi mereka mau memberikan bentuknya materi gitu. Lebih banyak memberi dalam bentuk hadiah, berusaha untuk merealisasikan impiannya itu yang di sudut pandang mereka itulah cara mereka mencintai pasangannya atau orang-orang yang mereka cintai gitu ya, atau keluarganya gitu loh. Di sudut pandang mereka, itulah cara mereka menyenangkan orang-orang yang mereka cintai gitu, itu kalau di grup 2. Jadi mereka nggak merubah karakter mereka, tapi mereka mau berusaha memberi, mereka cenderung memberi gitu, lebih ke pemberian. Nah, kalau grup 3 ini mereka lebih ke, ya itu sih act of service gitu. Mereka mau belajar, bahkan mengubah diri mereka untuk menyesuaikan pasangannya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi kalau grup 2 lebih ke bentuk materi, kalau grup 3 itu lebih ke bentuk merekanya yang mau memberikan effort, merekanya yang bisa fleksibel gitu, yang bisa berubah gitu, belajarlah intinya. Mereka di sini energi mau belajarnya tuh besar sekali loh gitu. Ya jadi, ini sama sih bentuknya konkret gitu ya. Mungkin konkretnya tuh beda. Yang satunya mungkin lebih ke hadiah, ini lebih ke, sikap yang lain ya. Ya itu service itu, act of service, mensupport, mendukung gitu. Apa ya, jadi gini sih, kalau aku lihat di sini orang ini nggak sulit untuk, bukan nggak sulit ya, maksudnya karena mereka itu punya sulit atau tidak itu relatif ya. Kalau orang nggak mau terus dipaksa itu sulit.
Tapi kalau orang mau sesulit apapun mereka nggak akan merasa sulit, gitu. Ya jadi sulit itu soal dia mau apa enggak, gitu. Kalau dianya aja bersemangat memang mau, itu passion-nya, seberat apapun itu nggak terasa sulit sih, biasanya gitu. Tapi kalau itu bukan passion-nya, mereka nggak mau, dipaksa, itu sulit, sulit banget pasti, melakukan sesuatu yang kita nggak suka, gitu. Jadi sulit itu sangat relatif. Bukan berarti itu benar-benar sulit, tapi kembali ke perasaan dan passion masing-masing orang, gitu ya. Kembali ke pikiran masing-masing orang. Nah, di sini kalau aku lihat, ya mereka sih bersemangat, jadi bisalah untuk, mmm, menjadi yang grup 3 inginkan. Aduh sedih juga ya jadinya. Jadi kayak bucin banget ya sih? Gitu ya. Nah, kalau aku lihat di sini mereka akan berusaha ada untuk grup 3 gitu. Jadi grup grup 3 butuh apa? Grup 3 butuh pundak untuk bersandar, grup 3 butuh pendengar, grup 3 butuh untuk didukung, dimengerti, dibantu untuk, sembuh dari lukanya, mereka ada di situ untuk grup 3. Itu yang aku lihat di situ. Yang aku lihat di sini ya. Grup 3 butuh kenyamanan, mereka akan berusaha untuk memenuhi itu. Grup 3 mau mereka menjadi A, mereka akan berusaha untuk menjadi A. Gimana ya, tapi pastikan ini, jangan ini ya, maksudnya harus balance lah, harus seimbang juga. Jangan satu orang aja yang tampak bucin terus jadi nggak sehat, itu juga jangan ya. Terus pokoknya mereka itu sangat memberikan effort dari usaha mereka, gitu. Mereka akan selalu ada untuk grup 3. Kalau grup 3 ditentang atau disakiti atau ada orang yang ngajak berantem nih ya, nyenggol nih, mereka akan ada di depan grup 3 untuk melindungi grup 3. Mereka orang yang bukan hanya suportif tapi protektif gitu. Mereka itu kayaknya ini bucin banget sih orangnya kalau aku lihat di sini. Ya karena rasa bucinnya itu budak cinta dan cinta banget sama grup 3, ingin membahagiakan grup 3. Jadi apapun mereka lakukan. Jadi kalaupun mereka rasanya kelihatannya modalnya kecil, modal di sini bukan bentuk materi ya, misalkan mereka ini kelihatannya, aku nggak bilang mereka badannya kecil beneran, ini ilustrasi misalkan, mereka kelihatannya punya power yang kecil gitu, tapi karena rasa bucin itu mereka bisa memberikan power yang lebih dari yang orang lihat gitu, dari luar gitu, itu sih. Ya, kekuatan pikiran itu memang begitu. Ya di luar sana banyak ya. Mungkin orangnya kelihatannya, mereka nggak yang badannya besar, terus kayaknya jago bela diri tuh kayaknya enggak. Tapi begitu asalnya dari pikiran, mereka tuh bisa melakukan hal yang orang lain nggak habis pikir gitu loh. Seperti itu ya. Misalkan seorang ibu yang sayang banget sama anaknya dan berusaha untuk anaknya, mereka bisa sepertinya keluar dari limitnya gitu loh untuk itu. Nah, itulah yang aku maksud kekuatan pikiran gitu, kekuatan dari kemauan gitu ya. Itu yang aku lihat di sini ya. Apapun yang akan dilakukan apapun akan dilakukan oleh mereka karena mereka mungkin sejatuh cinta itu sama grup 3 gitu ya. Dan aku melihatnya di sini juga dalam bentuk materi, kestabilan, kemapanan itu mereka penuhi gitu. Mereka akan berusaha gitu. Itu yang aku lihat di sini. Itu sih yang aku lihat di sini, kerja keras itu akan mereka lakukan. Tadi aku udah sebutkan ya ada energi Scorpio dan Pisces di sini. Gini, kalau mereka harus menunggu, mereka akan menunggu gitu. Mungkin sebelum bersama grup 3 bisa jadi ya, maksudnya sebelum kalian menikah gitu. Kalau mereka disuruh menunggu, kayaknya mereka kecenderungan akan menunggu gitu. Jadi ini energi yang bucin banget sih kalau aku lihat. Jadi walaupun mereka terluka, tersakiti, mereka tetap mau bangkit dan berusaha dengan kebucinan itu gitu. Tapi harus hati-hati ya, maksudnya, gini, kalaupun kita tahu, oh pasangan kita ini bucin ya, tapi bukan berarti kita manfaatkan terus ya, kita harus hati-hati. Kita juga harus bisa suportif, kita harus bisa juga mendukung dia, memberikan timbal balik, itulah hubungan yang balance. Karena kalau nggak balance, ke depannya itu bisa jadi manifestasi yang buruk juga. Segala sesuatu dengan cara yang nggak sehat, nggak baik,
Hanya tinggal menunggu waktu, dampak buruknya itu terlihat ya. Jadi, kalaupun kita tahu dia bucin, dan kalau memang kita orang yang baik, kalau kita tahu pasangan kita bucin, dan kalau kita orang yang baik, orang yang tulus, orang yang pure, bukan orang yang hanya memanfaatkan dan oportunis, maka kita harus bisa buktikan bahwa kita ada juga untuk dia. Kita juga mendukung dia, dan kita juga bisa memberikan service yang balance gitu ya. Kalau dia act of service nih, dia sudah misalkan sekedar membuatkan teh, ya udah next time kita yang gantian buatkan teh atau buatkan minuman gitu. Jadi kita juga harus memberikan effort ya, walaupun tidak harus benar-benar sama, tapi kita juga harus memberikan effort. Itu adalah bentuk kita punya itikat baik, kita punya hati yang pure, kita bukan orang yang oportunis, kita mau memberikan sebagaimana orang berikan pada kita gitu ya. Jadi itu untuk menjaga balance gitu loh, bahwa kita bukan hanya memanfaatkan orang gitu ya. Oke? Gitu. Ya, jadi walaupun mereka bucin, kalian harus bisa, mengimbangi, juga harus bisa sayang sama mereka, juga harus bisa memberikan cinta yang sama sama mereka. Cinta ini bukan hanya omon-omon, bukan hanya ngomong, "Oh iya aku juga cinta kok sama kamu." Cinta ini adalah perbuatan. Jadi harus dibuktikan secara konkret, bukan omon-omon aja. Kalau omon-omon aja mungkin puisi kali ya. Puisi sajak bolehlah ya, kayak gitu. Ya itu sih yang kuliah di sini untuk grup 3 ya, aku pikir cukup ya. Jadi itu cara mereka memperlakukan grup 3 ketika menikah, ketika sudah menikah gitu ya. Oke, good luck, semoga diberikan yang terbaik ya, mereka bisa jadi supporter grup 3 nih ya. Semoga diberikan yang terbaik untuk kalian dan bye grup 3.